Oke teman-teman, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana caranya supaya orang luar atau mentor yang ingin mengajar di kursus kita itu bisa. Bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa mengajar di kursus kita? Oke, jadi kayak multiple instruktur atau seperti marketplace kursus online seperti Udemy, di mana kita atau orang-orang yang bisa mengajarkan suatu bidang tertentu, lalu membuat kursus di sana dan mendapatkan uang tambahan dari sana. Dan si Udemy itu atau platform kursus online-nya mendapatkan sejumlah komisi atau berapa persen bagian dari setiap transaksi yang dilakukan oleh muridnya, oleh murid atau member yang mendaftar kursusnya teman-teman. Oke, jadi ini sebetulnya peluang juga bagi platform kursus online karena bisa menambahkan penghasilan baik untuk si platformnya atau kepada kalian sebagai pemilik platform kursus online tersebut, dan juga si mentornya karena akan mendapatkan sejumlah komisi dari masing-masing ini. Oke, bagaimana caranya? Gampang banget teman-teman. Untuk versi free dari tutorial LMS ini sudah memadai banget, tapi kalau kalian memang ingin serius bisa membelinya yang berbayar. Oke, karena itu akan jauh lebih profesional teman-teman. Oke, sekarang kita bisa ke go to course home-nya dulu, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan buatkan satu menu di atasnya untuk mendaftar menjadi mentor. Oke, daftar mentor gitu ya nanti menunya. Nah, caranya kita bisa ke bagian menu dulu teman-teman, atau ke bagian plugin. Ini kan plugin nganggur ya sebelumnya. Kita ke bagian tutorial LMS, lalu ke bagian setting. Kita harus aktifkan dulu bagian marketplace-nya. Nah, sekarang kita bisa ke bagian instruktur. Nah, di sini ada instruktur profile setting. Nah, di bagian course marketplace kita centang teman-teman atau enable. Nah, ini mengizinkan kita atau mengallow multiple instruktur to upload their course atau kursus mereka. Oke, jadi artinya kita bisa mendapatkan uang tambahan dari pembagian komisi ketika kursus instruktur mendapatkan member atau ada yang membeli ya, kayak gitu. Nah, di sini bawahnya instruktur register page-nya ini biarkan seperti ini aja. Lalu di sini kita lihat ada allow publishing course. Nah, kalau kita enable si mentor itu ketika membuat kursus online akan langsung terpublish kursusnya tanpa peninjauan dari kita atau dari adminnya. Nah, kalau kita disable atau kita biarkan seperti ini, maka kita bisa baca di sini ya, tidak di select. Admin akan mereview kursusnya sebelum dipublish. Jadi yang mempublish kursusnya adalah si admin. Kayak gitu, nanti akan saya tunjukkan. Sekarang saya akan biarkan seperti ini dulu supaya statusnya akan pending ketika si mentor itu membuat kursus sampai disetujui oleh admin. Kalau disetujui oleh admin, maka kursusnya akan menjadi public teman-teman, kayak gitu ya. Nah, di bawahnya ada become instructor button. Nah, ini kalian bisa klik enable. Ini akan muncul ketika di bagian pendaftaran student, kayak gitu. Ini biarkan kosong aja seperti ini. Kalau kalian mau buat juga nggak apa-apa, tapi saya akan kosongkan teman-teman. Nah, di bawahnya ini yang baru ya, yang update baru. Kalau sebelumnya itu ini belum ada. Nah, ini instruktur layoutnya kita bisa lihat di sini. Jadi ini list dari instrukturnya. Kita bisa lihat, misalkan saya pilih yang ini aja teman-teman. Lalu di bawahnya ada public profile layout. Nah, di sini kita bisa lihat mau seperti apa. Saya akan coba yang ini. Oke, lalu kita klik save setting. Kita klik ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa atur dulu menunya teman-teman dengan cara kita ke bagian menu, ke menu tampilan, lalu ke menu. Nah, di bagian menu ini kita tambahkan satu buah menu baru. Kita bisa klik ke laman, lalu kita klik lihat semua, dan kita cari instruktur registration. Nah, ini udah ada ya. Kita klik, lalu kita tambahkan ke menu.
Lalu instruktur registration ini kita pindahkan ke bagian sebelum tentang kami. Nah, lalu kita ubah namanya jangan instruktur registration supaya bahasa Indonesia, kita ubah menjadi daftar mentor. Kayak gitu. Di sini coba kita klik enable visible rules-nya dulu. So, jika tutor instruktur. Maaf. Kita klik ini, lalu show-nya kita ubah menjadi hide. Nah, supaya default-nya itu akan muncul di semuanya, di semua kondisi. Nah, dia akan hilang ketika statusnya itu sudah menjadi instruktur atau mentor. Kayak gitu ya. Berarti kalau dia sudah daftar menjadi mentor, sudah disetujui, maka menu ini akan hilang, teman-teman. Coba ya. Kita akan klik simpan menu. Berarti menu ini akan hilang di saya, karena kan saya sudah menjadi mentor di sini. Coba ya, ini udah di save. Lalu kita ke belajar ini, kita refresh. Tentunya menu ini akan hilang, nggak ada ya. Lihat teman-teman, kayak gitu. Nah, lalu kalau kalian mau melihat menu-menunya, karena kan kalian sebagai admin ya, bukan sebagai mentor. Iya, kalian mentor juga, tapi kan kalian sebagai admin seharusnya bisa melihat semuanya gitu, yang nggak bisa dilihat oleh orang biasa atau selain admin. Nah, cara gimana yang tadi saya sebutkan teman-teman, yang menu pick di if menu. Nah, kita bisa ke bagian menu lagi, lalu di bagian tampilan ada namanya menu if menu. Ini kita klik. Kita klik, nah lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih if menu pick, kita klik. Nah, ini untuk mengaktifkan supaya kita bisa melihat semua menu yang diumpetin. Karena kan kita admin, kita bisa melihat semua menunya. Kayak gitu. Kalau sekarang kan hilang kan teman-teman, walaupun kita admin, kita nggak bisa melihatnya. Nah, ini ada kekhususan, kalau admin kita bisa melihat semua menu yang kita umpetin. Lalu kita, jika sudah di save, kita bisa kembali lagi, lalu kita refresh. Lihat teman-teman, semuanya muncul ya. Nah, ini kalau kita scroll, kita hover, ini akan mengasih informasi if menu pick. Nah, kayak gitu ya, if menu pick. Nah, sekarang kayak gini. Nah, ini daftar mentornya ketika belum menjadi mentor. Kalau kita klik, nah, karena kita sudah menjadi mentor, maka dia akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau belum, dia akan tampilannya menjadi form, teman-teman. Kita bisa cek langsung. Seperti biasa, kalau kalian menggunakan Google Chrome biasa, bukan guys ya, ini saya guys ya, teman-teman. Kalian tinggal klik ini, terus Ignito. Oke, New Ignito window. Nah, seperti ini. Lalu saya akan masukkan Learn with Adentest. Enter, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini, lihat teman-teman. Ada menu home, menu semua kursus, menu daftar mentor, tentang kami, login, dan yang lainnya. Kalau kita klik daftar mentor, lihat. Nah, ini dia form-formnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya akan minimize dulu. Saya akan lanjutkan pembahasannya dulu terkait marketplace untuk mentor. Nah, kita kembali ke bagian if menunya, dan kita ke tutorial MS lagi, dan ke bagian setting. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian kiri ada menu baru teman-teman, yaitu menu instruktur dan menu withdrawal request. Lihat ya. Nah, menu instruktur ini kalau kita klik akan muncul semua instruktur yang sudah di-approve dan yang belum di-approve atau yang masih pending. Jadi kalian bisa cek di sini. Misalkan ada yang request, kalian bisa lihat di sini semua teman-teman. Kayak gitu ya. Lalu kalian kalau mau lihat withdrawal requestnya tinggal diklik aja. Kita klik withdrawal request. Nah, ini sesuai dengan namanya request permintaan penarikan uang teman-teman, atau withdrawal ya. Nah, di sini akan muncul. Oke, requestnya seperti di sini. Ini tampilan adminnya. Nah, sekarang kita ke bagian setting dulu. Lalu kita ke bagian earning. Nah, di sini teman-teman, ini penting harus diisi. Nah, earningnya kita baca di bagian earning. Nah, jika disable, admin akan mendapatkan 100%. Nah, kalau kalian sudah membuka marketplace, artinya kalian harus membagi sekian persen ya untuk si mentornya. Dan untuk kalian tuh berapa. Nah, ini kita klik. Ini wajib diklik kalau kalian mengaktifkan marketplace mentornya. Nah, lalu di bawahnya ada admin commission percentage. Artinya komisi untuk admin atau untuk kalian tuh berapa. Misalkan sebesar 20% untuk kalian, 80% untuk si mentor. Kayak gitu. Di sini diaturnya.
Oke teman-teman, di sini misalkan saya akan atur menjadi 20, lalu si instrukturnya mendapatkan 80. Kayak gitu. Lalu di bawahnya ada fee deduction. Nah, kalau kalian mau ada uang tambahan seperti misalkan pajak atau biaya lainnya, kalian bisa masukkan di sini. Nah, ini biarkan saya kosongkan. Lalu di bawah ada show statement per page. Ini biarkan seperti teman-teman. Sampai sekarang saya juga belum tahu fungsi ini apa. Nah, sekarang kita bisa klik save setting. Kayak gitu. Nanti akan secara otomatis terbagi semua teman-temannya ketika ada pembelian. Lalu di sampingnya ada withdrawal, ini juga wajib diisi. Nah, ini minimum withdrawalnya itu berapa? Oke. Nah, karena kita sudah menggunakan rupiah, ini kita masukkan aja, misalkan minimalnya adalah 1 juta. Atau kalau nggak ada jumlah minimal, kalian bisa masukkan 0 kayak gitu ya. Di sini misalkan saya masukkan 500.000, tuh 23 gitu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di withdrawal metodenya. Nah, ya, tentunya kalian harus pilih bank transfer ya, teman-teman. Nah, kalau e-check dia akan seperti ini, PayPal seperti ini. Nah, kalian pilih bank transfer aja karena kan untuk Indonesia ya lebih familiar dengan bank transfer. Lalu tinggal diklik aja enable bank transfer. Kayak gitu supaya nanti si mentor atau si instrukturnya itu bisa withdrawal metodenya otomatis menjadi menggunakan bank transfer. Oke, ini harus ya. Lalu instruksinya di sini. Misalkan kalian mau menuliskan instruksi seperti ini, misalkan seperti apa, kalian masukkan aja. Karena secara umum semuanya sudah ada teman-teman, seperti nama akunnya berapa gitu ya. Ini kita klik aja save setting. Oke, sebenarnya semuanya sudah beres. Kalau kalian lihat di bagian instruktur registration, ini kita refresh dulu. Nah, lalu kalian ke akun saya dan ke bagian dashboard. Nah, di sini akan muncul teman-teman di bagian instruktur. Nah, bagian instruktur, kalian bisa lihat di sini ada bagian earning, pendapatan ya. Nah, di sini akan kelihatan balance kalian berapa. Oke, seperti itu. Nanti akan muncul statistiknya. Di sini ada reportnya juga. Pokoknya lengkap teman-teman semua. Tercatat dengan baik. Oke, lalu ada statementnya. Ini untuk pemasukan. Lalu di bawahnya ada withdrawal. Nah, di sini. Nah, karena kalian belum ada uangnya, kalian harus preference dulu nih teman-teman. Coba diklik aja withdrawal preference. Nah, di sini untuk mengatur metode select withdraw metodenya di sini. Di bagian setting lalu withdraw. Nah, ini select withdraw metodenya hanya satu ya, defaultnya kayak gitu. Nah, ini minimal withdrawalnya 500.000. Kalau diklik, nah kalian bisa langsung isi kayak gitu teman-teman. Isi lalu save withdrawal account. Misalkan akun name saya adalah Adian Rahmandi, akun numbernya misalkan ini untuk BCA, banknya BCA. Oke, seperti itu. Lalu klik save withdrawal account. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa ke bagian withdrawal. Nah, di sini lihat kita nggak bisa nge-withdrawal karena baru memiliki 0 rupiah. Oke, seperti itu. Kalau ada nanti bisa di withdrawal teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia untuk mendapatkan uang tambahan di kursus kalian atau untuk membuka mentor lain supaya bisa gabung di kursus kalian. Oke, seperti itu.